Prof. Surono, yang juga banyak dikritisi dari putusan hakim adalah soal putusan Tom Lembong. Alasan Tom Lembong menganut sistem ekonomi kapitalis dibandingkan ekonomi Pancasila. Ya. Masuk akalkah pertimbangannya atau alasan ini? Kalau saya lebih cenderung bahwa pertimbangannya adalah pertimbangan berkaitan dengan persoalan pemenuhan unsurnya saja. Jadi tidak perlu kemudian dikaitkan dengan sistem ekonominya, meskipun kita mengetahui bahwa kita adalah Pancasilais, karena kebetulan saya juga dari Universitas Pancasila begitu. Yang kedua yang saya sampaikan, memang seorang pejabat itu harus prudent, harus hati-hati, betul, cermat ketika ingin melaksanakan suatu kebijakan agar kebijakan itu bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat tanpa harus melakukan perbuatan melawan hukum. Saya kira demikian. Oke. Dari Mas Ari, ketika ada pertimbangan alasannya adalah karena Pak Tom Lembong melakukan kebijakan yang mengedepankan ekonomi kapitalis dari kuasa hukum, gimana? Ya, makanya kita harus sudah mulai belajar bahwa kita tidak boleh lagi terpaku dengan cara berpikir lama. Tadi disampaikan bahwa wah hakim pasti benar, ini pasti benar, yang sifatnya normatif dan lip service. Profesor Mahfud, seorang yang punya integritas, tegas-tegas mengatakan putusan ini salah. Bagaimana dia coba menuangkan kalimat ekonomi kapitalis, sedangkan itu tidak pernah dibahas dalam persidangan. Dari mana dia bisa ide itu? Dan salah lagi pemahamannya. Jadi seakan-akan yang melakukan impor itu adalah kapitalis. Sampai sekarang kita ini impor terus loh, gitu loh. Lalu kita menggunakan koperasi, Pak Tom Lembong menggunakan koperasi, tidak Pancasilais. Bagaimana? Itu yang betul-betul salah, dan kita mendiamkan saja dengan apa namanya cara berpikir, ya hakim kita anggap benar. Kita harus berhenti berpikir seperti itu, ya. Karena begini ya, dampak putusan ini luar biasa besarnya. Saya sepakat bahwa pejabat-pejabat itu harus prudent, mengambil keputusan, kebijakan harus hati-hati, betul. Tapi bukan berarti tidak mengambil keputusan. Dia harus mengambil keputusan. Dia harus mengambil kebijakan. Pada saat-saat tertentu, dia harus mengambil diskresi, harus berani. Selama dia tidak punya interest pribadi, tidak punya kepentingan untuk dia, kelompoknya, atau siapa-siapa ya temannya dia, maka jangan ada yang dikhawatirkan. Tapi dengan putusan yang Tom Lembong, semua pejabat akan sangat takut mengambil diskresi. Dan ini bahaya buat negara kita. Nah, itulah harapan kita kepada hakim nanti pengadilan tinggi, tolong dibuka nih fakta persidangan, jangan hanya baca resume sidang, karena resume sidang kita tahulah banyak sekali terjadi penyelundupan hukum. Tapi fakta persidangan bisa dibuka, ditampilkan lagi, dilihat lagi nih. Saksi A mengatakan apa, saksi B mengatakan apa, ahli mengatakan apa. Sehingga ketika hakim mengambil keputusan, dia betul-betul lengkap, tidak asumsi-asumsi lagi. Dan jangan lagi muncul ekonomi kapitalis. Itu bahaya sekali. Pengadilan tinggi yang akan menjadi babak berikutnya ini, Bang Edi, akan mengoreksi vonis dari Tom Lembong? Tentunya memang kan saat ini saya kira banding ya. Baik dari pengacara, saya kira Bang Ari sudah mengajukan banding. Kemudian jaksa juga saya kira sudah menunjukkan banding yang sama ya. Nanti akan kita lihat di dalam pengadilan tinggi, nanti akan lihat mana sebetulnya putusan ini, seberapa benarkah? Karena ini akan dilihat. Dan ini saat ini kalau kita lihat, banyak sekali masyarakat memberikan sorotan ya terhadap kasus ini ya. Kemudian kita juga harus paham bahwa memang tidak mudah untuk menjadi pejabat itu. Tidak mudah. Risikonya sangat tinggi. Tetapi di sini adalah perlu kehati-hatian. Setiap pejabat negara harus hati-hati di dalam memberikan suatu putusan. Termasuk tadi kalau kita lihat ada impor gula. Impor gula yang sampai merugikan negara sampai 190 miliar ya. Tentu ini memang kalau tidak hati-hati, ini membahayakan terhadap kerugian negara. Dan Bang Edi masih tadi ya, kelalaian dalam kesengajaan. Masih ya. Oke. Prof Gayus. Ya, saya tidak merasa lebih pintar dari hakim yang memutus ini. Apalagi mereduksi kewenangannya dengan pikiran konvensional. Tidak begitu. Ini negara hukum. Yang berlaku masih otoritas-otoritas hukum. Otoritas pemutusan sebuah perkara. Ya, tidak boleh kita mengatakan hakim pasti benar, itu salah. Tidak begitu. Itu asas negara hukum, bukan negara kekuasaan yang semua dianggap benar atau salah menurut pikirannya sendiri. Ada mekanisme yang diatur, ada instrumen diatur. Kalaupun salah soal ekonomi apapun, nanti ada dilanjut. Nanti kalau jaksa kemudian menggunakan haknya kasasi demi kepentingan umum, apa salah?
Nanti jaksa mengada-ngada lagi instrumen yang baru. Itu sudah atur undang-undang. Jadi bagi saya, mari kita hormati hukum. Kalau kita sebagai intelektual, ya kita sebagai bangsa yang mempunyai keyakinan negara hukum ini tetap harus menjadi negara hukum. Harus menghormati, jangan merasa pintar lebih dari hakim atau merasa lebih kuno. Tidak. Kita semua mengharapkan negara hukum itu sudah dijalankan. Ada mekanisme, ada instrumen kemanapun, ada PK. Yang terakhir, ada kasasi demi kepentingan umum. Jaksa masih punya hak itu, walaupun itu selesai. Oke, Ini berpegang pada itu. ada hak lagi itu. Prof, ada satu hal yang ingin saya tanyakan tadi soal perbedaan hitungan kerugian negara. Tadi sempat Prof singgung juga Ya. antara kejaksaan dengan hakim yang akhirnya membuat perhitungannya sendiri. Itu bisa demikian ya, Prof? Hakim Bisa, membuat tentu hitungan hakim ini sendiri. punya kewenangan yang luas sesuai dengan apa yang diyakini oleh hakim. Hakim punya keyakinan. Hakim juga ahli menghitung dia. Ya jangan salahkan hakim terus lah ya. Dia jago Cobalah. menghitung. Marah boleh Akuntan marah juga dia, Ya, akuntan marah juga. boleh marah, malu boleh malu sebagai lawyer yang kalah. Kalau bisa Tapi- hakim bisa masak juga. Ya, enggak, jangan ini ya begitu. Orang kalah ya begini, malu. Kami kecewa. tidak pernah kalah. Ya tapi Kami ya, tidak pernah merasa kalah. Ya. Kami sudah menang. Ya inilah. Kami cuma menegakkan Ya inilah. kebenaran. Lihat sendiri, dengar sendiri. 200 juta. Orang juga melihat sendiri. Orang kalah. Bagaimana seorang mantan hakim agung pendapatnya Oke. tidak memiliki dasar hukum. Wah, ini so pribadi. Iya. Ini nggak Jadi- benar ini. Kita hentikan ya, kita hentikan Iya. ya. Kita taati hukum lah, melek kita- hukum lah. 1 menit Betul. terakhir, Pak Huda belum Jadi ngomong tadi. dari 1561 halaman cerita tentang ekonomi kapitalis separagraf itu aja. Ya. Artinya Ini apa? bukan impor gula, ini impor ide. Hakim memutus di luar dari fakta-fakta persidangan. Itu ini yang bagi saya ya, ini sesuatu hal yang harus menjadi perhatian betul nanti kalau misalnya diperiksa di tingkat banding. Tentu hakim pengetahuan pribadinya aja nggak boleh dia pakai. Yang boleh dia pakai adalah fakta persidangan. Dari saya baca 1561 halaman itu, cuma separagraf itu aja tiba-tiba muncul ekonomi kapitalis gitu. Dan itu kan disederhanakan pada persoalan impor. Wangsit itu, wangsit. Baik. Nah ini yang menurut saya ya, kalau kemudian selama ini tadi beliau mengatakan tidak ada kriminalisasi, tidak ada politisasi, karena begitu ya. Tapi kalau dilihat bahwa ini ada impor ide, ada fakta di luar fakta persidangan yang dijadikan pertimbangan hakim, berarti ada yang meng-create nih di belakang hakim Ya, di itu dalam mengambil saya itu keputusan. dakwaan tuduhan ya. Saya nggak campur ini. Saya kira Nanti itu ada babak berikutnya ya. Ada babak berikutnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.